usahakan di Ramadan hanya membaca. Kalau ingin paham, Abi Amir menjawab, mencerahkan, memudahkan, memberikan solusi. Hanya di FAT TV. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Pak Ustadz, apakah kita di Ramadan ini lebih banyak membaca atau kita memahami atau kita dua-duanya? Menurut saya, untuk Ramadan kapan saja, Ramadan tahun ini, Ramadan tahun depan, pokoknya Ramadan, usahakan di Ramadan hanya membaca. Kalau ingin paham, kita punya waktu setahun di luar Ramadan. Di luar Ramadan kita punya waktu setahun. Sepanjang tahun itu tugas kita memahami. Sudah, silahkan membaca tafsir. Memahami itu nggak cukup terjemahan. Kita punya tafsir, baca tafsirnya. Kalau kita hanya terjemahan kurang luas. Buka tafsirnya. Nah, itu di luar Ramadan. Nah, kalau Ramadan sebaiknya membaca saja, membaca, karena ini ibadah yang memang diutamakan. Nabi sendiri membaca, para sahabat membaca, para ulama membaca semua. Jadi memang seperti itu, khususnya Ramadan. Kalau ingin memahami, jangan di Ramadan. Nanti selesai Ramadan itu kita punya tugas sepanjang tahun, setiap bulan silahkan, setiap hari silahkan, selesai Ramadan. Itu tugas memahami kita, dan itu sangat luas sekali kita untuk bisa memahami. Nah, caranya gimana? Caranya nanti selesai Ramadan, Bapak Ibu nih buka terjemahan, buka tafsirnya. Sudah, setiap hari silahkan. Nah, kalau di Ramadan ingin paham, dibagi dua aja. Kalau ingin paham di Ramadan, gini, tugas membaca khusus. Pokoknya kalau bisa khatam sebanyak-banyaknya silahkan. Ya mungkin caranya gini, minimal khatam setiap Ramadan itu 3 kali, misalnya gitu. Jadi 10 hari khatam, 10 hari kedua khatam, 10 hari ketiga khatam. Nah, caranya gimana? 30 juz dibagi 10 sama dengan 3. Berarti sehari 3 juz. Nah, 3 juz ini ada 30 halaman. 30 halaman dibagi 5. Subuh ya 6 halaman, zuhur 6 halaman, asar 6 halaman, maghrib 6 halaman, isya 6 halaman. Berarti total sehari 3 juz. Pas hari ke-10 kita khatam 1 kali. 10 kedua kita sama begitu. Jadi subuh 6 halaman, 6 halaman, 6 halaman, 6 halaman. Itu kalau kita ingin khatam 3 kali. Nah, dulu ada salah seorang ulama ditanya oleh muridnya, "Wahai guru, kenapa engkau khatam 3 kali?" Kata dia, "Al-khatmul awal li abi." Khatamku yang pertama aku hadiahkan pahalanya untuk ayahku. Wal khatmus tsani li ummi. Khatamku yang kedua aku hadiahkan pahalanya untuk ibuku. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kita jangan hanya berpikir membantu orang tua kita itu yang telah melahirkan kita, mengurus kita itu, mengasih uang. Justru ini saatnya kita membantu mereka untuk kita bisa berbagi kebaikan untuk orang tua kita, karena kita ini adalah amal jariah orang tua kita. Semua kebaikan kita kerjakan, orang tua kita kebagian pahalanya, karena kita dididik, dibesarkan oleh orang tua kita. Kalau kita soleh, orang tua kebagian pahalanya. Itu cara terbaik mengabdi pada orang tua kita. Nah, terus yang ketiga apa? Wal khatmus sadisli, khatam yang ketiga untuk aku sendiri. Itulah para ulama. Nah, tentu 6 ini 6 halaman, 6 halaman, 6 halaman. Itu kalau dihitung 6 halaman itu kalau lancar ya. Kalau lancar dia hanya 15 menit kalau lancar. Kalau kurang lancar setengah jam. Lebih lambat lagi 1 jam. Itu aja. Katakanlah khususkan hadiah untuk Allah 1 jam pagi, 1 jam zuhur, 1 jam asar, 1 jam maghrib, 1 jam isya.
Udah. Khusus Quran, jangan diganggu gugat. Pokoknya 1 jam untuk Quran, misalnya. Dapat kita 6 halaman. Insya Allah. Nah, sisanya apa? Kan banyak waktu sih tersisa. Sisanya silahkan kalau untuk memahami. Jadi jangan digabung-gabung. Jangan digabung antara membaca dan memahami. Karena membaca ini ada iramanya. Nah, irama ini yang membuat kita masuk ke hati. Kalau dicampur-campur dengan terjemahan, itu akan hilang tuh keindahan Quran. Dan akan hilang masuk ke hatinya. Jadi dibedakan. Irama membaca itu ibadah tersendiri. Nanti setelah selesai tugas kita itu, cari waktu untuk memahami. Misalnya, setiap hari kita 5 baris atau 5 ayat. Silahkan. Setiap hari 5 ayat. Itu bedakan, itu hatamnya nanti. Karena dulu para sahabat, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah satu hari itu bertemu dengan sahabat-sahabatnya lalu bercerita. Dia bergembira sekali. Dia berkata, "Laqad khatamtul Qur'an ba'da 30 sana." Aku sudah hatam Quran setelah 30 tahun. Sahabat kaget. Loh, Umar kan hatam setiap saat. Hatam baca Quran. Kok baru mengatakan 30 tahun? Ternyata dia baru hatam memahaminya dan mengamalkannya. Jadi karena sahabat itu tidak pernah lewat 10 ayat kecuali 10 ayat itu dipahami dan diamalkan. Itu para sahabat. Nah, kita manhaj ini juga boleh. Setiap 10 ayat pahami, amalkan. 10 ayat pahami, amalkan. Dan itu butuh waktu 30 tahun, mungkin 40 tahun, terserah. Pokoknya itu. Tapi kalau ibadah membaca, pisahkan tersendiri. Dengan cara ini insya Allah kita akan kebagian dua-duanya. Kebagian pahala membaca dan kebagian pahala memahaminya. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua rahmatullah. Alhamdulillah Abi Amir bersama Syekh Husain Jabir. Ini mirip kan sama Syekh Ali. Nah, ini adik kandung Syekh Ali Jabir. Masya Allah, akhlaknya mirip, Masya Allah. Kemudian juga candaannya mirip. Abi Amir merasa seperti Syekh Ali masih ada sampai di Alhamdulillah. Nah, teman-teman rahmatullah, Abi Amir sedang membangun masjid dan membangun asrama untuk para santri. Syekh mohon dukungannya. Ya, subhanallah. Kalau sudah ambil kesempatan, biar kita beli sama-sama rumah dan istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sekarang di Ramadan. Kira-kira kapan lagi? Ini kesempatan luar biasa. Pada jadi rumahnya 1 kilo ya atau 1000 kilo gitu, panjang dan luas sekali. Karena gak ada bermeter di surga, gak ada bermeter itu gak ada. Berkilo-kilo luas sekali gitu. Jadi di Ramadan dilibat-libat gandakan pahalanya. Berarti pahala di luar Ramadan beda dengan pahala bulan Ramadan. Berarti Anda sekarang infak 1 miliar untuk masjid. Berarti Anda dapat 700 miliar. Allahu Akbar. Masya Allah. 700 miliar berarti Anda dapat 1 langit gitu. Masya Allah. Sendiri. Masya Allah. Ayo berinfak saya di membangun masjid pesantren Fadlul Tafsir di Kampung Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Terima kasih, Syekh. Ya, berkah. barakallah. Insya Allah.